aku langsung nembak dia kan, lu ngapain sih kayak gitu, gue takut ya gini. Enggak, gue gak ngapa-ngapain, gue sholat biasa aja bla bla bla. Kita lagi debat tiba-tiba suara teriak wah, itu satu full di kamarku. Temen aku yang habis sholat dia lompat ke kasur, dia langsung meluk aku kan. Terus gue takut banget, tutup jendelanya. Aku langsung tutup jendelanya, hordengnya tuh aku tutup. Das, dia makin lama makin deket. Aku ngelihat jelas badannya, tapi kepalanya nggak bisa ngelihat. Tapi aksesorisnya aku bisa lihat gitu. Wah, ini penari Bali nih, gitu kan. Yang pakai ini terus ada bunga-bunganya di sini. Ya dia cuman kayak gini-gini doang, kayak gini gitu-gitu. Terus aku kayak mampus deh gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Alright, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ini tayang kapan ya? Ini tayang di Minggu depan ya. depan. Dan kita malam ini syuting dalam kondisi senang ya, Ya, karena kita habis ngalahin Arab Saudi 2-0. betul. Nah, Berarti udah minggu lalu semenjak video ini ditayangkan. oke. Ya. Oke, Dan- kita bincang-bincang malam hari ini lagi. Kita sudah kedatangan salah satu teman kita. Ini panggilannya siapa, Mbak? Endes. Endes, istrinya Endong. Jadi imut ya. Ada suara. Ya, kayak penonton Pondok Indah ya, lakinya ya. Bocor soalnya. Bocor. Mbak Endes tadi sudah datang ke sini dengan persiapan yang cukup matang gitu ya untuk melakukan podcast. Cuman dari tim podcast Malam Kliwon melihat suaminya ini masih belum ada pemagaran goib, makanya dilakukan ritual dulu. Betul. Jadi mungkin yang teman Kliwon banyak belum tahu gitu ya. Setiap kita mau melakukan podcast kayak gini, ada beberapa step yang harus dilakukan. Betul. Ritual welut putih namanya. Hah? Bukan. Welutnya nggak putih-putih amat sih. Lebih ke manuk ngatek. Nah, ritual manuk ngadek gitu. Kasian banget ya. Lakinya kena batang Iya. otaknya tuh dia. Kena mental dia. Oke, Ya, Kak Andes selamat datang di PMK. Makasih. Terima kasih sudah undang. mampir. Sebelumnya kita sempat ngobrol ya tadi ya, kalau ternyata Kak Andes ini punya salah satu pengalaman yang nggak bisa dinalar. Ketika Kak Andes lagi kuliah ya, Betul. kampusnya boleh disebut nggak sih? Enggak, kampusnya nggak usah, di daerahnya aja Daerahnya ya. kali ya. Daerah Jatinangor ya. Jatinangor. ya ampun, itu kan kampus di Jatinangor. Banyak banget tuh. Banyak Iya. banyak. Iya. Udah bisa ketebak ya, karena kalau modelan kayak gini kan nggak mungkin cewek-cewek berseragam kan. Bener, Iya. bener. Jadi udah Iya. ketebak tuh. Agramas masih ada. Masih. Oh, masih. Turun di Bogor kan, mampir Iya. ke Kampung Rambutan. Betul, kan dekat rumah saya. Pokoknya masuk. kampusnya jangan disebut deh. Iya. Karena teman Jangan. kita. Nah, banyak yang takut. Iya, gitu. Oke, Kandes, silakan. Jadi mau dari mana dulu nih? Dari Pengalaman. Kak Andesnya dulu mungkin mulai kuliah di situ tuh kapan kali ya? Oke. Sebenarnya kalau kuliahnya itu sebenarnya dari 2010 masuk ke situ. 2010, Nah, awalnya oke. tuh nggak tahu kan kalau ada kampus di Jatinangor nih. Hah? Awalnya nggak tahu karena pas daftar Mm-mm. itu tuh nggak tahu kalau dimasukinnya kok yang di Jatinangor. Oh, iya. Taunya di kota yang lain. Iya, Nah, taunya yang kota gaul kan. Iya, Terus kayak iya. yes bebas nih gitu kan. Oh. Terus Wow, iya. Itu yang dicari. Emang mencari kebebasan Heeh. kayak burung. Apa Emang mau gimana? sebebas apa sih? Iya, kalau boleh tahu. Jadi waktu itu kan pengennya kan yang kayak jadi cewek gaul kan. Iya, iya. Gitu. Yang kalau malam nggak ada jam pulangnya. Anjay. Kayak gitu. Dulu gue kalau malam gimana caranya bisa main rollerblade? Oh gitu. Gitu doang, ini sepele banget. Main rollerblade mah nggak usah nunggu malam. Gue Oke. pengennya tuh yang makan McD jam 3 pagi. Iya, kebayang, Gitu, waktu itu kebayang, pengennya kebayang. kan. Iya, ngerti. Nah, pas diumumin lolos, wah, ini di mana nih daerah gitu. Akhirnya survei lah sama teman-teman.
nggak ada feeling kayak gimana lah sama sekali, sampai akhirnya waktu pas maba itu nyokap bokap menyediakan waktu untuk pulang ke Jakarta. Ya udah deh, libur dinas nanti temenin ke sana gitu. Buat nyari kosan. Bapak ibu nggak di Jakarta? Enggak, Dinas ya? dinas. Oke. Di kota gaul juga, biar bebas bapak ibu berduaan. Terpencil. Kalau mereka di kota terpencil. Iya. Nggak diganggu anak-anak nih. Iya. Kita diem bebas yuk gitu. Iya, anak mau bebas nih, bebasin deh gitu. Oke, akhirnya bapak ibu Nganterin meluangkan nih. waktu. Oke. Terus aku tuh udah bilang aku nggak mau ngekos di tempat yang jadi pilihannya si ibu nih. Cuman ibu bilang udah nggak apa-apa ngekos di situ aja. Dan waktu itu tuh kayak nggak ada kepikiran nyari-nyari tahu dulu ini tuh jembatan apa sih, ini tuh lokasinya apa gitu. Oke. Nurut aja lah kata orang tua kan. Terus akhirnya ya udah ibu bilang udah di sini aja kan deket nih ke kampus, cuma tinggal jalan kaki bla bla bla, ngekos lah di situ. Sama sahabat aku cewek juga, akhirnya kita dikontrakin rumah gitu. Cuman emang rumahnya ini sebenarnya tuh kita maunya ngekos kamar gitu kan. Tapi waktu itu kos abis. Terus si ibu kosnya tuh maksa, udah nggak apa-apa di sini nih ada rumah saya jadiin kontrakan deh, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita ngekontrak lah di situ nih berdua. Cuman mulai dari situ tuh ada kejadian-kejadian yang menurut aku nggak make sense aja sih gitu. Terus mulai yang dari kayak suara-suara ya. Pertama tuh pasti suara dulu. Temen aku tuh kampusnya kebetulan fakultasnya beda. Jadi dia ospeknya tuh yang sebulan, sedangkan aku ospeknya yang receh-receh kan, yang kayak cuma 3 hari, 5 hari gitu. Terus jadi dia ninggalin aku terus nih sampai pagi gitu. Akhirnya aku sendirian kan di kontrakan itu. Nah jadi mulai kayak ada yang ketawa, ada yang nangis kayak gitu-gitu. Cuman aku selalu nanya sama ibu kos, Bu, kok nih saya dengerin gini? Ah enggak, itu anak saya ini. Ada aja alasannya gitu. Sampai ada binatang-binatang yang kayak menurut gue ini apa sih nih, kok ada ular lah, ada apa, ularnya hitam lah, yang kayak gitu-gitu. Yang sampai akhirnya tuh aku pukul sendiri gitu. Akhirnya saking gue keselnya tuh kayak ular yang kayak gitu-gitunya lintah kayak gitu-gitu tuh gue pukul, gue taruhnya di depan rumah ibu kosnya. Nih lu biar jadi bukti nih kalau gue tuh nggak nyaman gitu. Ya udah akhirnya tanpa seperizinan ibu kos, setelah setahun aku cabut dari kontrakan itu gitu. Karena ada satu hal yang bener-bener ini ngeganggu. Jadi waktu itu bulan mau puasa pertama. Tahun berapa tuh? 2010 juga? 2010. Oke. Mau puasa pertama, terus enggak, itu 2011 karena aku masuk September kan. Mau puasa pertama temen aku ada yang nginep karena temen satu kita ini lagi ngospekin anak-anak baru gitu. Terus biasa kita biar nggak takut kita nonton Powerpuff Girls lah nih ceritanya nih. Dewasa banget. Siapa? Jagoannya siapa? Aku Blossom. Buttercup aku. Oh. Soalnya aku suka yang preman gitu kan. Iya, aku Blossom. Buttercup Blossom sama siapa? Bubble. Iya. Nih aku jadi Povagel tuh. Kamu Bubble ya, aku Iya. Buttercup. Kamu si monyet. Ya, mau Jojo. Mojo Jojo. Ini Povagel kan gini tangannya. Iya kan? Anak kecil. Iya kan tangannya lah sikut gue bilang. Iya. Gimana Oke. dia? Oke. Gitu akhirnya buat menghibur kita nonton Powerpuff Girl aja yuk gitu. Terus abis itu nggak lama nih kita dengar ada suara orang goreng telur. Sebentar. Bedanya apa suara goreng telur sama goreng yang Kan lain? begini, minyaknya nih kan dinyalain. Aku dengar suara orang nyalain cetek. kompor, cetek gitu. Heeh. Terus temenku bilang ada yang masak tuh gitu. Iya siapa ya? Soalnya nggak ada ngelihat yang turun Iya. kan. Terus inilah apa? Kalau telur ceplok kan bunyinya plecek. kayak gitu kan dia. Bunyi tak gitu dulu kan. Iya, terus wanginya tuh sampai masuk ada ke wangi. ini. Wangi telur nih gitu. Lapar oke. kan? Lapar. Terus tapi kok kita hitung-hitung dia udah 6 kali goreng telur. Jadi kayak telurnya tuh dipecahin, digoreng, diangkat, kan kedengeran tuh kalau diangkat berarti udah nggak ada kayak bunyi-bunyi sereng-serengnya gitu kan. Cuman kita hitung kok udah 6 kali. Terus kita mikir dek kan keluarga si ibu ini banyak gitu kan. Dia tinggal sama menantunya dan segala macem, jadi mungkin banyak. Ya udah kita hitung terus aja gitu. Hitung lagi tuh 22 kali tuh dia ngegoreng telur. Kita kayak kok gue curiga ya gitu kan. Daerah itu ya. Makanya terus gue mikir kayak dia mau nge-gym apa gimana. Ada rebus. Keluarga. Ada minimal. rebus. Oh iya 5 ya.
5 telur kan ada Ray. Catering apa? Iya. Terus kita kayak lihat yuk ke sebelah gitu. Itu udah panik tuh. Karena kok setengah jam dia goreng udah 22 telur gitu. Bawa senter, temen gue bawa pukulan. Keluar nih udah takutnya orang gimana gitu kan. Pas kita, jadi ini posisinya pintu kosanku, sebelahnya ini dapur bersama. Oke. Iya. Jadi bener-bener sebelahan banget. Pas aku senter, kita langsung lari kan, karena dapurnya rusak, lagi direnov. Jadi nggak ada yang masak, kosong tuh. Udah panik, kita langsung kunci pintu, masuk kamar, nangis kan aku. Udah gimana Nangis? nih kok kayak gini gitu. Kayak ini tuh aku nggak pernah mengalami yang sampai kayak gini. Biasanya cuma suara aja, tapi kok ini sekarang dia udah kayak macem-macem nih gitu. Ada ngeluarin suara kayak gitu, masak telur, baunya kayak gitu kan. Maksudnya Iya. wangi aroma telurnya. Pas kita senter dia posisinya dapurnya tuh udah ambruk karena lagi direnov. Akhirnya malam itu juga aku buka koper, aku nyuruh temen aku yang partner aku pulang untuk kita keluar aja dari sini. Gue tinggal semua kasur yang aku bawa dari Jakarta, sepatu semua aku tinggal. Yang penting tuh baju, buku, semua keperluan kuliahku aku bawa. Aku nginep di kosan temenku, yang satunya lagi nginep di kosan temennya. Sampai akhirnya aku nyari kosan baru. Nah, ternyata setelah aku pindah dari kosan, si temenku ini yang nemenin aku pengalaman telur itu, dia mengalami hal-hal aneh di kosannya. Jadi dia yang kena gitu. Oke, sebelum ke sana, ini menarik nih. Pengalaman telur tuh jam berapa terjadi, Kak? Pengalaman itu Pengalaman itu jam berapa sih Jam telur 2. itu? Jam 2. jam 2. Malam itu langsung ke rumah. Langsung aku cabut, Naik apa? jalan kaki, bener-bener lari. Karena itu kan kosong kan, sepi banget. Berapa jauh jarak dari situ ke Dari kosan situ teman ke lu? bawah 15 menit ya. Jalan Iya, kaki. 15 Jah, menit, iya. Jam Kak, 2 jauh pagi. banget, Kak. Mandro Sekarang, nggak ada waktu itu. Tahu lu laki apa? Gimana? Belum pacaran? Lah emang sekarang Emang sekarang bentukan kayak begini. nggak apa-apa, tadi kan habis di ini Oh, biar oh, auranya iya, kebuka. habis diruat. Habis diruat tadi. Nah, jam 2. Nah, Jam itu 2, maksudnya ya. jam 2 jalan 15 menit lama banget, Kak. Lama banget. Iya. Parah, itu udah bener-bener kayak uji Sendiri nyali. kan? Aku berdua. Oh, temenin. berdua. Kalau sendiri kan mikir ulang tuh. Iya, Lebih nggak ada. bahaya jalan ke situ. Bener. Karena kan kita bener-bener masuk ke area kampus kan. Jadi kalau keluar tuh harus turun ke bawah gitu. Ini nih yang masih si telur ini di jembatan. Di jembatan itu aku tepat jadi ini jembatan, nah kosanku di bawah sampingnya gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh disebutin menurut gua mah. Apa jangan? Menurut lu sebutin nggak Nggak jembatan usah lah. apa? Gak usah lah. Ya, pasti kalau disebutin tahu sih. Jembatan emang nggak apa-apa. Makanya nggak apa-apa ya? Gimana, Kak? Namanya jembatan cincin. Udah tahu pasti anak-anak anak-anak pasti udah tahu nih. Iya. Ya kan? Tapi gue punya pertanyaan sih, sebenarnya nggak ada kemungkinan lain ya suara masak dan aroma itu kemungkinan itu cuma datang dari dapur yang lagi direnov itu ya? Iya, karena itu bener-bener sebelahan. Kedengeran terus soalnya temboknya ya. kan agak tipis ya. Iya. Yang kalau kita gedok gitu tuh dia akan suaranya gede gitu loh kalau digedok Gebuk. gitu. Gedor. Iya. Jadi ya aku yakin itu di situ gitu. Dan wanginya tuh bener-bener, karena gini, waktu zaman belum direnov, karena aku taunya kan itu nggak dihancurin gitu. Ibu kos tuh selalu masak, jadi baunya tuh ke sebelah kan, ke rumah. Makanya kita yakin, wah ini pasti perbuatan ibu nih lagi masak gitu. Iya. Pas kita cek nggak ada gitu. Terakhir kali ke jembatan cincin tahun berapa? 2014 kali ya. Oh, itu terakhir kali. Terakhir. Maksudnya kesini-sini udah nggak pernah Udah lagi. nggak pernah. Iya. Gimana sih bentukannya? Penuh kausan. Banyak kosan area semua situ. ya. Kosan semua Emang ya. kosan Rapat. semua, Iya, rapat. iya. Oh, rapat Rapat. tapi ini ya. Tapi kayak perumahan Korea gitu loh. Nah, Yang oh kayak iya, yang berbukit-bukit kan. iya dia Mana naik tahu gini. saya. Iya. Jadi dia Ya kan naik. di drakor kan terus banyak. Satu kotak gitu. Itu tuh kosan. Ntar satu Oh. kotak lagi kosan, Iya, satu iya, kosan. iya. Kalau di Kebayang, drakor kan biasanya gitu kan, Iya, rumah-rumahnya kotak-kotak. kotak-kotak Berbukit-bukit gitu terus gitu. naik ke atas gitu. Nah, di bawah jembatan cincin itu tuh memang ada makam gitu. Terus ada kali kan. Aku baru taunya juga after
kejadian-kejadian aneh ini muncul, nah senior tuh cerita lagi ngapain di situ gini gitu. Ya Fakultas gitu apa sih Kak? Komunikasi. Aku sastra. Oh sastra. Oke. Oke, habis Ya. itu Nah udah habis itu aku pindah. mm-mm. Aku ngikut ke temen aku di ada nama jalannya lumayan terkenal juga di sana karena banyak kosan gede. Mm-mm. Akhirnya aku ngekos di situ. Temen aku bilang udah pindah ke sini aja, kita bayar berdua tapi diem. Jadi penjaganya tuh nggak tahu gitu karena aku masih nyari kosan-kosan lain kan. Oh. Udahlah akhirnya kita di situ. Nah itu tuh gangguan kedua yang menurut aku udah bener-bener dia main barang gitu. Sampai nunjukin wujudnya. Sampai akhirnya temen aku bilang kayaknya lu pindah deh dari sini, jangan di deket-deket gue karena gue jadi ngerasa kayak gini, sebelumnya nggak pernah ngerasa apapun gitu. Ya nggak enak banget tuh momen Parah, itu jadi tuh. akunya juga nggak enak. Iya jadi Ngerasa nggak enak ini banget. bersalah ya. Gitu. Akhirnya aku pindah ke situ. Awalnya masih biasa-biasa aja, kita masih melakukan hal-hal positif ya sama temen-temen cewek ini yang nonton drakor sampai malam segala macem. Iya. Sampai akhirnya pas waktu malam itu kita lagi, jadi tuh satu kamar itu karena jadi base camp kan kosan ini nih. Jadi kosannya tuh bentuknya trapesium gitu. Ada 3 kamar. Nah, jadi dijadiin tempat nongkrong lah. Per kamar tuh pada nginep kayak sekitar 5 orang. Gede ya. Gede, kamarnya gede banget. Terus akhirnya aku lagi habis nongkrong terus masuk ke dalam kamar, kita masing-masing kunci pintu. Temen yang di kamar sebelah nih nge-BBM. Dengar suara ada yang ngorek sampah nggak gitu. Nah temenku sama yang aku di kamar itu bilang nggak, aku dengernya orang geret kursi meja gitu kan. Siapa ya gitu, terus buka yuk tapi bareng gitu. Ya udah kita sambil teleponan, buka, terasnya tuh masih rapi. Ya udah akhirnya kita tutup lagi. Kita tutup, bunyi lagi kayak gitu. Jadi kayak sampah obrak-abrik, kursi, meja semua didorong, ditarik. Sampai akhirnya kita diemin, kita mojok. Terus temanku yang satu ketakutan, dia akhirnya pakai headset dengerin musik. Pas aku mau buka pintunya lagi, pintunya gini, jik yang kayak gitu loh. Yang kayak di film-film horor gitu tuh. Iya. Terus akhirnya aku tangkap kan tuh gagang pintunya. Aku buka kan. Wah, masih rapi lagi gitu. Nah, pas aku nutup gini, temanku teriak, "Des, di jendela ada perempuan, bayangan perempuan gitu." Wah, itu udah merinding lagi. Itu udah bener-bener kaki aku lemes kan karena kita bertiga itu ngelihat bayangan siluet perempuan ini setinggi atap gitu. Karena kan jendelanya kan lumayan tinggi ya. Hampir kayak full ke bawah gitu. Terus udah aku bener-bener kayak numpuk bertiga, kita bener-bener pelukan terus kayak udah besok kita keluar dari sini gitu. Akhirnya temanku bilang, "Udah kita keluar rame-rame aja, kita ngekos bareng-bareng lagi. Tapi di kosan yang berbeda." gitu. Oke, akhirnya pagi-pagi aku bolos kuliah, itu udah mulai yang aku ngerasa IPK aku tuh udah turun. Udah 1,6 IPK aku karena aku kayak stres, di situ stres banget kan. Oke. Setiap hari kok kayak gini mulu gitu. Jadi enggak pernah tidur. Tidur tuh harus di atas jam 3. Karena kalau udah lewat jam 3 tuh aku ngerasa gangguan tuh udah pada hilang semua gitu. Kayak aneh aja sih, dan temen aku pun mereka kayak tidur aja gitu, tapi kalau aku nggak bisa gitu, aku harus tidurnya sebelum setelah jam 3 ya, karena sebelum jam 3 tuh entah misalnya kupingnya ditiup, entah misalnya kayak ada yang nyubit bangunin gitu loh, jadi kayak nggak boleh tidur gitu. Iya. Udah akhirnya kita pindah ke kosan, kita cari yang lumayan jalan besar juga, tapi bapak-bapaknya ini baik banget. Jadi ada satu temen aku tuh DJ, dia ngekos di situ. Terus dia tuh karena dia pulang pagi, jadi dia meyakinkan ke aku kosan ini aman kok. Karena setiap aku pulang pagi nggak apa-apa gitu. Kita ngobrol lah sama bapak kosannya. Kita agak curiga sih sebenarnya, soalnya bapak kosannya bilang, kalian yang mau ngekos nih berempat gitu. Jadi dari kita ber9 itu sisa berempat. Oke. Terus iya pak gitu. Ya udah ambil aja kamarnya. Kamarnya yang di ujung ya, yang di bawah itu anak-anak berseragam, jadi mereka jarang pulang. Pulangnya tuh hanya Sabtu Minggu, jadi kalian ambil yang kamar atas gitu. Oh oke, karena kebetulan kosan kita ini deket sih kampusnya anak-anak berseragam ini.
Oke, ya udah akhirnya aku ngambil di atas 4 kamar. Yang 2 kamar, kita ada 6 kamar kan, kayak depan-depanan gitu. Nah yang 2 kamar di ujung depan ini nih ada isinya, ada anak FISIP sama ada anak apa ya, FISIP juga kalau nggak salah. Cuman yang satu ini lagi hamil karena dia udah menikah, terus dia lanjut kuliah. Oke. Jadi dia jarang di kosan. Ya udahlah kita ngekos dengan biaya 3,5 juta per tahun. Per tahun ya itu. Murah banget ya. Murah, emang murah kan, sana hitungannya per tahun. Cuman ada, kok aneh ya, maksudnya kamar ini bisa muat 15 orang dengan kamar mandi bisa muat 6 orang. Kamar? Iya kamarnya. Gede banget. Kamarnya gede banget. Kamarnya bentuknya tua gitu sih memang. Ah, gua mah kagak mau. Cuman Bentar. aku Kamar muat, kamar mandinya muat buat, 6 orang. berarti ada berapa kamar mandi? Per kamar ada kamar mandinya. Ada Kamar, 6, Le. ada 12. Kamar setiap kamar 15 orang. Kamar Iya, mandinya kamar mandinya, setiap setiap kamar, kamar itu bisa 6 5 orang. Gitu. Mau Gede nggak lu? banget. Gue sih kagak mau gitu, kamar gede banget itu. Soalnya waktu itu kan aku juga nggak mau ngebebanin orang tua ya. Jadi udahlah carinya yang murah aja tapi aman gitu. Nah, mostly kosan-kosan yang terjangkau harganya bentuknya memang tua gitu. Dan kamar aku yang ini much better dari yang kamar sebelumnya. Jadi aku ambil gitu. Dan kita bareng-bareng juga kan. Jadi ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya kita di kamar itu setiap malam tuh kita selalu manggil pesan makan kan. Jadi dia datang nih udah tahu, udah bawa nampan ke lantai atas gitu loh. Suatu hari kita lagi, jadi kita tuh seakrab itu sama si bapak-bapak yang jualan makanan ini, sampai dia setiap datang, "Mbak, bagi MP3 dong," kayak gitu kan. Udah nongkrong dulu Pak, MP3 ini mau apaan gitu. Terus kita nongkrong dulu lah, dia kadang-kadang ya sebat dua bat dulu ngobrol sama kita karena cewek-cewek semua. Terus dia pulang. Suatu hari kita pesen makan, cuman yang datang itu bukan makanan kita. Tapi Dia bilang, "Mbak, ini kamar sebelahnya Mbak Grace pesen makan." Enggak, ini lagi pulang. Aku bilang itu lagi pulang ke Jakarta. Dia nggak pesan makan. Dia bawa handphonenya, "Ini nomornya yang ini Mbak." Iya sih nomor dia gitu. Terus aku chat, "Kak, kamu pesan makan atau gimana? Soalnya ini abangnya pesan makan di aku gitu. Dari kamarmu." Terus dia bilang, "Enggak, aku di Jakarta." Itu udah aneh kan. Akhirnya ya udah Mas, sini kita bayarin aja berapa, udah kita bayarin, kita yang makan. Besokannya, jadi kita kayak double makanan gitu loh di malam itu. Besokannya kita pesan makan, dia datang, dia gemeteran tuh bawa Indomie 3 nampannya gitu kan. "Kenapa gitu. "Bayar teh, cepetan teh, saya mau pulang." Lah tumben banget nih orang. Terus yaudah nih berapa harus dibayar. "Teh, pindah aja teh dari sini gitu." "Kenapa?" "Ayah culi." Terus aku langsung, "Hah? Ayah culi?" Aku langsung mampus gue. Aku langsung masuk ke kamar. Terus temenku, kenapa Des?" Udah dia udah marah-marah, "Kenapa sih?" gitu. Karena pas dia ngomong ayah culi, raut muka aku kan pasti berubah tuh, langsung kaget kan. Aku langsung ngambil buku, baju, semua aku masuk ke kamarnya dia. Terus aku bilang, "Bayar makanannya, tutup pintu kamar lu, kita masuk kamar lu, jangan keluar-keluar lagi." Aku bilang gitu kan. "Iya culi itu apa? Udah masuk aja dulu." Aku gitu. Terus udah masuk. Aku lagi mau ujian, jadi aku belajar, teman aku nih makan. Terus dia nanya, "Des, jawab dulu culi itu apa?" Terus aku bilang, "Aduh gimana ya ngomongnya, ntar lo takut lagi gitu." "Itu lo culi ini," aku bilang gitu kan. Terus dia kayak, "Ah demi apa?" gitu. Udahlah kita di momen itu kayak, wah kita harus ngomong nih sama yang punya kosan gitu. Akhirnya kita besokannya ngomong yang punya kosan. Terus dia bilang, "Nggak apa-apa kok, nggak, itu aman aja gitu." Ya udah kita akhirnya kayak ya udah kita bikin kesepakatan ya, setiap ada yang mau keluar, satu keluar semua harus ikut. Oke, gitu. Akhirnya kita malam itu makan, besokannya kita makan, ketemu sama teman kita anak Vkom ini, dia bisa melihat nih. Nah pas kita lagi makan, dia datang, duduklah di depan aku. Terus dia ngeliat ke atas, ini kalian dari mana gitu. Terus dari kosan. "Boleh nggak gue main ke kosan?" "Boleh," kita langsung gitu kan. "Oke, yaudah habis ini kita ke kosan kalian ya," gitu. Iya, terus kita balik nih ke kosan. Terus aku tuh lagi duduk di depan kasur aku gitu kan, pintu kebuka. Terus dia bilang,
lu sering kayak sakit gitu nggak sih Des badannya, dia bilang gitu. Sering banget. Gua bilang, sakit kayak nggak jelas sakitnya, aku bilang gitu kan, kayak jadi di punggung aku tuh suka kayak ada yang ketekan gitu loh. Tapi kayaknya karena capek aja sih gitu, karena kan aku aktif ekskul kayak macam ekskul gitu kan. Terus dia bilang, soalnya ada anak kecil yang selalu melukin lu dari belakang, dia bilang gitu. Oh gitu, aku oh iya tadi pas kita makan tuh ada satu lagi sih sebenarnya yang suka ganggu kalian. Oh iya, apa bentuknya, aku bilang gitu kan. Tapi jangan takut ya, dia gitu. Iya, jadi katanya rambutnya panjang putih, nenek-nenek, giginya panjang, lidahnya keluar. Itu yang selalu mengganggu kita gitu. Ngisengin bapak-bapak lah, ngisengin penjaga lah, atau segala macam, dan dia bisa berubah segala bentuk gitu. Ya udah, akhirnya malam itu kita nggak tidur sendiri-sendiri kan, kita barengan. Nah pas kita malam tidur barengan, karena mungkin habis disebut kali ya, jadi kayak mulai macam-macam lah. Itu ada yang sekelebat lewat terbang lah. Kita bener-bener ngeliatnya kayak wow, kita lagi nonton SNSD, aku inget banget, aku lagi dengerin SNSD sama temen aku. Terus tiba-tiba dia terbang gitu. Terus kita kayak itu tadi apa ya? Burung bukan? Bukan lah, burung mana ada segede-gede umat kayak gitu gitu kan. Wah tuh perempuan sih, udah kita diem aja tuh. Tiba-tiba ada suara ketawa, suara nangis, suara apa. Cuman entah kenapa aku tuh bertahan di kosan itu, nggak mau pindah lagi gitu. Nah temen aku yang melihat ini, dia main lagi nih, datang. Terus dia bilang, Des, kayaknya tuh ada sesuatu yang narik deh, karena ini nggak cuman 2 doang sekarang, jadi banyak gitu. Dan ada satu sosok yang gua ngerasa dia kayaknya suka nih sama aku, ya lebih spesifiknya ke aku gitu. Terus dia sampai nanya, lu ada perjanjian sama sesuatu ya? So kayak, hah, perjanjian apa gitu? Gak ada lah, masih kecil juga, perjanjian apa gitu. Terus dia kayak, enggak, soalnya dia tuh kayak marah gitu. Si sosok yang ini tuh yang suka muncul pergi tuh kayak marah, tapi mukanya mirip aku, dia bilang gitu kan. Terus aku kayak, hah, apa ya, nggak pernah ada. Terus dia bilang kayak ada sesuatu yang dia tuh ngenagih ke aku gitu loh, sedangkan aku ngerasa aku nggak pernah gimana karena semenjak dulu aku bisa ngelihat dan macem-macem, itu tuh aku selalu menutup diri dan denial gitu. Jadi semua aku tolak, kayak aku nggak mau urusan, nggak mau berurusan. Iya, kayak aku tahu nih ada sesuatu, tapi aku tutup, kayak aku nggak mau gitu. Dan di Nangor ini tuh aku ngerasa malah kok hal ini makin kenceng ya, padahal aku tujuannya lari ke luar kota itu untuk menghindari apa yang aku lihat di rumahku gitu kan. Jadi dari situ aku mulai kayak gitu, oke ya udah nggak apa-apa lah gitu. Sampai suatu hari aku pindah ke sebuah apartemen di Jatinangor, berdua sama sahabatku yang dari awal bau telur itu dia selalu bareng sama aku. Berdua sama dia, aku dimimpiin dulu nih di apartemen itu. Jadi kita baru pindah, aku dimimpiin ada di dalam apartemen itu ada perempuan. Dia bilang, kamu tunggu sini ya, nanti ada yang mau datang ke sini gitu. Terus aku kayak, hah, siapa gitu. Tapi aku ngerasa memang ada yang mau datang gitu. Sampai akhirnya aku kebangun. Terus aku kayak ya udah, aku lebih sering ngobatinnya dengan berdoa terus ya, kayak ya udah pokoknya aku langsung doa gitu. Nah temen aku ini dimimpiin, dia bilang ada cewek nongol dari jendela apartemen. Terus dia katanya marah banget Des pokoknya sama lo, nggak tahu kenapa gitu. Ceweknya pakai baju merah, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, aku udah bodo amat ya, udah di tahap capek soalnya pindah-pindah kosan kan. Besokannya ada yang nginep lagi, dia juga cerita hal yang sama. Akhirnya entah kenapa abis 2 orang cerita kayak gitu, kosan apartemen aku jadi serem gitu. Jadi kayak hawanya beda. Akhirnya aku bilang sama temanku, Dek kayaknya malam ini kita harus sama-sama berdoa deh gitu. Akhirnya aku berdoa, teman aku nih sholat di bawah kasur. Terus aku lagi berdoa gitu, di ujung mataku nih pergerakan temen aku kok aneh banget ya gitu. Kan dia pakai mukena putih nih. Terus kok pergerakannya dia aneh gitu. Pas aku mikirnya, wah ini cobaan doa nih, terusin aja deh pokoknya, jangan ke distract gitu. Cuman gerakannya dia makin aneh yang kayak gini-gini nih. Terus abis itu
Aku nengok kan, aku nengok, terus dia komat kamit kayak gitu-gitu, kelihatan tuh dari samping tangannya ke atas gini, terus dia kayak gitu-gitu, terus aku kayak dek, aku nggak, kenapa aku nggak yang kayak gitu kan, tapi aku kayak dek gitu, aku panggil, terus dia nengok kan dari samping, nengok gini, set gitu, terus kenapa, lu ngapain, aku bilang gitu, terus dia cuma jawab berdoa, terus dia balik lagi komat kamit, terus aduh aku udah berdoa terus. Pas aku madep kanan lagi, dia udah kayak alhamdulillah gitu kan, assalamualaikum ya kalau nggak salah, terus dia kiri kanan, terus aku langsung nembak dia kan, lu ngapain sih kayak gitu, gue takut ya gini. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain, gue sholat biasa aja, bla bla bla. Kita lagi debat, tiba-tiba suara teriak, wah, itu satu full di kamarku. Temen aku yang habis sholat, dia lompat ke kasur, dia langsung meluk aku kan, Des, gue takut banget, tutup jendelanya. Aku langsung tutup jendelanya, hordengnya tuh aku tutup, aku tutup si hordengnya. Aku udah bener-bener pelukan berdua. Aku ngerasa kayak, untung deh ada dia, jadi ada saksi yang bener-bener ngelihat sendiri, dengar sendiri, jadi orang nggak mikir aku orang gila gitu. Nah pas udah jendela tutup, ada suara kayak gitu kan, diketok. Kita langsung kayak, ini lantai 12 dek, gak mungkin ada yang ngetok kayak gitu. Itu aku udah gemeter, udah sambil nangis, nelpon security, aku minta jemput. Akhirnya aku nelpon security, temanku ngambilin baju, kita masukin baju. Akhirnya aku nginep ke kosan sahabat aku cowok. Kebetulan ibu aku sama ayahku kenal sama dia, deket sama dia, jadi dia selalu ngejagain kan. Akhirnya aku bilang, gue pokoknya mau nginep di kosan lu 2 minggu. Iya terserah, mau 2 minggu, sebulan lu nginep dah kan. Akhirnya aku nginep di sana. Besokannya pas aku ke kampus, aku cerita sama temanku, udah almarhum. Aku cerita, aku begini. Terus dia bilang, oke, jam 5 sore kita ke apartemen lo. Iya oke, gitu kan. Udah jam 5 sore aku ke apartemen. Dia bilang, di sana ada yang gak beres, kita di sini dulu ya sampai sekitar jam 8-an. Kalau misalnya nanti parah banget, kayaknya gue nggak bisa sendiri gitu. Oh ya udah, akhirnya aku bawalah si sahabat aku ini, karena dia juga mengalami kan. Ya udah, terus tiba-tiba jam 8 dia bilang, Des, pakai bahasa Sunda kan, dia bilang, gua nggak bisa, kita harus ke Sumedang kota untuk ngejemput saudara gue. Ya udah, akhirnya aku jemput jam 11, balik. Aku tanya butuh apa, dia cuma bilang dia butuh kopi, butuh rokok dan segala macem. Ya udah, akhirnya aku penuhin. Terus aku bawa satu junior aku yang bisa juga. Akhirnya kita datang ke apartemen itu. Nah itu kan sebelumnya udah banyak kejadian aneh ya. Jadi aku selalu nelpon ayahku, kayak cerita aku kenapa. Ayahku cuma bilang gak usah takut, yang penting berdoa gitu. Karena ya banyak cerita di belakang yang sebelumnya tuh menyebabkan aku begini gitu kan. Jadi ayahku udah hafal gitu. Terus akhirnya si temen aku ini bilang, Des, yang di belakang lu aja gak ada, udah gak ada lagi, jadi ini kayaknya udah parah. Dia bilang gitu kan. Terus aku jadi bertanya-tanya, di belakangku tuh apa, aku nggak tahu gitu. Terus dan nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau nyari tahu gitu. Terus akhirnya temen saudaranya dia ini berubah jadi perempuan, kayak gini-gini lah rambutnya, kayak gitu-gitu kan. Kerasukan. Wah iya, aku udah pegangan tangan, aduh gimana nih gitu. Terus temenku bilang, sok mau nanya apa gitu. Terus ya aku nanya dong, kamu siapa gitu. Dia ngomongnya bahasa Belanda, aku nggak ngerti kan. Terus kayak, gimana nih dia ngomongnya kayak begini nih gitu. Nah temenku yang satu lagi nih udah kayak, gimana ya nih caranya gitu. Akhirnya sama dia dipakein bahasa Sunda halus. Intinya dia bilang, ini temen saya, jangan ganggu, kalau memang lu mau datengin kasih tahu penyebabnya tuh apa gitu. Sampai akhirnya si saudaranya ini sadar dan dia nanya ke aku pertama kali ngekos di mana. Aku jawab 4 tahun lalu aku ngekos di Jembatan Cincin. Oh, dia ada kaitannya. Jadi ada, iya, dan aku kayak nggak nyangka kan, karena gila 4 tahun tuh 4 ya. tahun 4 tahun lalu ya. 4 tahun aku diikutin sama yang sama gitu. Terus dia bilang, aku nanya sih ciri-cirinya apa gitu. Terus dia bilang perempuan, mukanya mirip aku, cuman hidungnya mancung karena dia versi bule. Terus habis itu dia pertama kali ketemu aku di Jembatan Cincin itu, di kosan itu, dan dia ngerasa ini adalah aku. Dah. Jadi aku mau kenal sama dia, tapi aku selalu menolak. Dia bilang
di posisi itu dia sangat marah sama kamu karena kamu selalu nolak keberadaan dia gitu. Iya. Dan kamu itu nggak pernah sendirian, selalu ada Yang yang jaga. nge-cover gitu. Sedangkan tujuannya dia itu adalah dia mau menukar hidupnya gitu loh. Jadi dia tuh pengen, jadi aku ngerasa kayak pas Insidious film keluar ya, Iya. ini kayak gua nih Iya. gitu. Karena aku dulu jujur aja sering dimimpiin kayak aku tuh mimpi nih, misalnya aku tidur di sini gitu ya. Aku mimpi tapi tidak sehawanya manusia ini. Kayak warnanya tuh abu-abu Iya. atau Ya, hitam grayscale gitu ya. iya. Tapi aku ada di situ, nanti diajak ngomong sama siapa kayak gitu. Nah, aku sering mengalami itu kan. Jadi si temen aku ini bilang ya cewek ini suka, tapi saking sukanya jadi obses, jadinya pengen nuker. Iya. Jadinya temen-temen kita itu tuh juga digangguin kosannya gitu, karena ya itu kalau aku kabur ke kosan sahabatku Dia ngikut. dia ngikut. Ntar ada teman kosannya bilang, Des ada cewek tuh nungguin siapa kayak gitu. Ya ada aja kejadian kayak gitu kan, yang sampai meninggalkan bekas telur di kosannya busuk hitam semua kayak gitu-gitu pas dipecahin kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku baru tahu itu. Dan temanku bilang iya dia ngegambarin sketchnya sih, sampai sekarang masih aku simpen. Boleh nggak? Boleh, ntar aku cari dulu ya, masih ada mas sekarang. Ah. Cuman dia bilang aku nggak mau gambarin kepalanya ya Des, jadi cuman segininya aja ya, nanti kamu keinget. Dan aku nggak mau nyebut namanya karena namanya bule banget, Belanda. Takutnya nanti kalau ke bayang kita nyebut kan. Jadi dia bilang ya itu dia merah karena darah. Dan dia selalu bawa payung. Merah, bule banget, Belanda. Siapa dia? Tom Haye. Erik ten Hag. Dia tidak mau menggambarkan kepalanya. Iya. Karena botak. Karena takutnya botak. Bener. Dipecat lagi. Coy ya. Belanda banget. Merah. Merah. Apa tadi? Bawa payung. Bawa payung. Bawa payung. Enggak, kalau ini enggak nih. Apa? Ya? Ya enggak, kok gini sih. Gini gerak-gerak aja. Iya, enggak boleh. Iya, begitu. Ya gitu. Berakhirnya Udah. begitu. Berakhirnya kayak gitu. Oke. Yang sisanya mah gangguan normal ya, nggak se ekstrim itu aku masih bisa. Pamitannya gimana Iya. pamitannya? Selesainya gimana ngusir si Kayak film-film horor gitu loh, yang kayak nangis bahagia gitu. Terus kita kayak Bentar. bukan itu kan udah selesainya. oh iya, maksudnya pamitan apa ini? Adegan Pamitan. si hantu Belanda ini Oh, akhirnya cabut Selesai. gitu. Diapain ya, gitu. temen Diapain? aku sih, karena dia memang Udah, orang gitu. situ. Jadi dia kalau emang mau ganggu aku aja, jangan dia. Oh. Jadi kita berteman sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan itu ya ada di rumahnya dia. Jadi nggak pernah ikut aku lagi. Jadi dia memang sangat ini yang membantu gitu. Oh, kayak beneran kayak ini dia ya. Siapa? Selain Insidious yang ngoleksi yang dua tuh Conjuring. pengusir hantu, ya Conjuring tuh. Yang dia Bener-bener. manggil-manggilin disimpan gitu di Iya. ruangannya ya. Jadi kayak kalau mau apa-apa mainnya ke dia aja. Ntar dia cerita, Des jangan ke rumah orang dulu ya. Oh, Lagi ada dia. pasien. Oh, ada dia tuh siapa? Si yang ada, ini. iya. Si Belanda tadi. Ada mbaknya ini, gitu udah kamu lu di kosan aja kayak menarik. gitu. Oke. Tadi pamitannya pelukan. Oh, kayak film horor kayak bule. Nggak berlaku buat Mas Danu. Coba Mas Danu pamitan. Gimana? Balik dulu Bang ya. Ya. Pamitan. Orang kan gini aja bisa ya. Tapi harus nguncup gini. Jalannya pakai dengkul ya. Mas? Iya, ini balik dulu pakai. Gitu sih ya, endingnya gitu. Cuman si sepupunya ini masih penasaran sama aku. Terus dia nanya, Teh kamu tahu nggak sih tapi yang di belakang kamu itu gitu. Enggak lah, aku nggak pernah ketemu gitu. Ada sesuatu tapi ayah kamu tahu. Di belakang tuh yang menjaga. Yang Memang jagain. cover lah ya. Tapi aku nggak tahu. Aku kan maksudnya nggak ngerti. Gitu. Coba cari tahu Kak sekali-sekali. Udah. Emang nggak mau tahu siapa akhirnya? Akhirnya aku udah cari tahu. Rizky Ridho Bukan. atau siapa? Haye nomor 19. Oh, Hai. Yang selalu menjaga. Yang selalu Yang jaga selalu di belakang. marking. Nomor 19. Anjir ada nomor punggung. Iya, ada nomor punggung ya. Siapa ya? Yang selalu marking kamu? Calvin Verdong. Calvin Verdong. Ngebut. Apa Kak akhirnya? Tapi ini kalau disebut kayak
Oh ya kalau Nggak misalnya usah. ini keluarga ya jangan. Nggak usah, nggak Cuman usah. kalau kamu pede menyebut ya nggak apa-apa. Oke. Ya jangan berarti kalau gitu. Iya. Ya pokoknya yang ijo-ijo. Oke. Wah, ah, Ada. Kok ada? Dawet. ya dawet. Dah. Ya dijagain dawet, males banget kalau. Emang nggak bau nangka gitu kak? Apa? Enggak, aku soalnya kan Lembek. gula Jawanya kenceng. Dijagain dawet. Umbel, dong, nih. dijagain umbel. Nempel. Ya pokoknya aku akhirnya setelah aku lulus, Ah, aku selalu nanya ke ayah aku, Hmm. ini kenapa sih sampai akhirnya 2017 tuh ayahku pindah ke Jakarta. Oke. Jadi for good akhirnya kita tinggal bareng setelah belasan tahun kan. Akhirnya aku ceritalah, ini ada apa sih sebenarnya di aku gitu. Aku tuh apa gitu karena aneh gitu. Aku tuh Aku tuh apa? apa? Aku gitu. adalah siapa? Kamu tuh tutup salep. Gitu gimana? Karena aku dimimpiin yang Aneh-aneh. aneh-aneh gitu. Dimimpiinnya tuh yang kayak dikasih sign, ini loh gua tuh keluarga lu gitu. Oke. Oke. Nah, aku dimimpinnya pas aku pindah ke Bali. Jadi waktu itu pernah stres parah. Terus pindah ke Bali, ayahku bilang, "Kamu yakin mau ke Bali? Di Bali tuh lebih sakral loh." Gitu kan. Oh, ini Bapak izin ya Bapak, berarti kodenya tuh bukan bebas di Bali, tapi Bapak tuh Iya. udah nyadar nih. Nyadar. Ini lebih sakral nih nanti daripada kamu. Kenapa? Kenapa? Iya, susah lagi nih ayah nih nge-covernya gitu kan. Nggak apa-apa ya gitu, soalnya aku udah dapat kerja juga di sana. Aku ada beberapa kerjaan yang nanti akan aku handle gitu. Ya udah, kalau kamu niat nggak apa-apa. Ya udah. Terus aku sempat ketemu sama temanku yang sama-sama wong Jowo juga. Terus dia bilang, nanti pas di Bali di pantai aja ya, di pesisir, jangan naik ke gunung. Oh Terus iya, aku ada nanya, lagi nih. kenapa Oke. emang mas? Aku bilang gitu, ah. jangan, pokoknya jangan main ke gunung. Wes kamu tuh pokoknya di Pantai aja. wes pantai aja, di pesisir gitu. Oke, cuman masalahnya side job aku berhubungan dengan turis kan. Jadi ya apa, pasti aku akan nemenin gitu. So oke lah mas, ya udah gitu. Aku ngekos fine banget karena aku ngekosnya deket-deket pesisir pantai juga. Terus jadi aman sampai suatu hari ada turis datang, dia dari Jerman. Jadi dia minta tolong buat kita anterin ke Bedugul. Karena aku bawa motor, temanku yang satu lagi ini nggak bisa, jadi aku duluan yang nganterin kan ke Bedugul naik motor. Mereka ngikutin di belakang. Aku tanya, kalian booking hotel di mana? Terus dia bilang ini ada namanya Munduk. Kawasannya namanya Munduk. Oke. Terus aku mikir anjrit, naik banget lagi ke atas 3 jam lagi dari Canggu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya itu sebelum Covid tuh. Ya udahlah, akhirnya aku naik motor 3 jam ke sana. Terus dia bilang udah ntar lu stay sama kita aja, nggak masalah gitu. Yeah. Oh ya udah oke. Nah pas di malam itulah terjadi, aku yakin oh ini ternyata yang diingetin gitu. Jadi pas di malam itu aku nggak bisa tidur. Kamarnya tuh kelambu gitu, semuanya full marmer dan kayu kan. Nah aku tuh kebiasaan aku tidur pakai kacamata dan jam, karena kejadian yang dulu nih, kalau aku mau tidur itu kan diganggunya sebelum jam 3 kan. Jadi aku suka kebangun, aku ngeliat jam, oh jam 2, pantas gue digangguin. Nah aku selalu pakai kacamata supaya yang aku lihat tuh jelas gitu. Nah ini aku kebangun karena aku dengar suara kerincing kan. Kok ada suara kerincing ya? So aku melek, nggak bisa gerak nih badan kan, tapi kepala tuh bisa noleh ke kiri gitu. Keluar pak dari kamar mandi kan, kerincing, pakai baju penari. Dia makin lama makin deket. Aku ngelihat jelas badannya, tapi kepalanya nggak bisa ngelihat. Tapi aksesorisnya aku bisa lihat gitu. Wah ini penari Bali nih, gitu kan, yang pakai ini terus ada bunga-bunganya di sini. Ya dia cuman kayak gini doang, kayak gini gitu. Terus aku kayak mampus dah gua. Aku pas akhirnya ayo bisa gerak sambil berdoa. Pas aku lihat jam 2 nih gitu kan. Akhirnya aku nggak tidur sampai pagi dan aku bilang kayaknya aku akan pulang ke kosan, aku nggak mau di sini lagi gitu. Akhirnya ya udah, sampai Covid aku di Bali, aku nggak pernah naik gunung dan nginep lagi.
kalaupun aku ke atas aku hanya singgah aja sih, sisanya turun, pokoknya aku selalu turun. Ya udah akhirnya aku sebelum Covid aku pulang, pindah lagi ke Jakarta, kerja di sini lagi, ketemu lagi sama temenku. Kan aku udah, dia ketemu aku langsung ngomong, kan aku udah bilang jangan ke gunung. Kamu ngapain ke gunung, lihat tuh yang kamu bawa. Dia gitu kan. Apa? Aku bilang itu. Penari Bali. Mampus deh gue dalam hati kan. Udah ngikut. Terus dia ngikut Mas, enggak ntar juga pergi gitu. Tapi ya udah jadi kayak magnet aja gitu untuk yang kayak gitu. Jadi kalau aku ke Jogja, pulang kampung ke tempatku, ya ada aja ya pastikan yang nempel yang berbau sama penari-penari itu gitu. Sampai detik ini? Sampai sekarang. Kalau ke tempat-tempat yang sakral, ya aku ngerasanya kayak itu feels like home aja gitu. Kayak aku betah ketika, tapi teman-temanku takut misalnya gitu kan. Kemarin aku outing gitu ke Jogja, terus ke salah satu museum yang ada di atas, daerah atas sana. Ya aku ngerasa fan-fan aja kok gitu, cuman agak pusing aja sih. Terus penjaganya bilang, Mbak, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu, baik kok, baik gitu. Ya Di udah. bagian mananya pusingnya? Kayak gempa gitu loh, kayak Enggak, kayak gitu. pas lagi di mananya pusingnya? Di dalam bagian museum apa? itu ada sejarah keraton. Nah di situ ada foto, bukan foto, lukisan penari Bedoyo Ketawang gitu. Oke. Nah pas di situ aku kayak pusingnya tuh sampai muter gini, terus aku kira ini tuh gerak gak sih gitu. Terus temenku enggak kak, enggak gitu. Terus yang penjaganya kayaknya juga udah tahu ya gitu. Terus Mbak nggak apa-apa, aman, nanti keluar dari sini minum dulu gitu. Oh ya udah. Sebenarnya aku udah tahu sumbernya juga kan, karena temanku ada yang cerita, tapi bukan teman sih, saudara ada yang cerita. Jadi ya udah, aku udah tahu sumbernya dari mana, kenapa kayak gitu. Jadi ya ketika aku datang pulang kampung atau aku lagi main ke Jogja, ya aku ngerasa itu feels like home aja gitu, nggak ngerasa yang gimana gitu. Gitu sih akhirnya setelah berbelas-belas tahun menemukan jawabannya gitu. Gila kuat. Oke. Satu-satu deh kalau dari aku. Itu tadi kuat banget ya si Belanda itu tadi ya. Lumayan. Gila loh, dia, kamu pindah-pindah kosan kemana-mana dia ngikut loh. Ngebantai ya itu. Tapi ini ya teror kita nih. Akhirnya kan Belanda tuh ngejajah mulu Pak. Nggak ada yang bisa berani. Sampai di alam lain ya Mas. Asli. Coba yang ngikutin kamu Pontianak, habis Sundel Bolong. Bener. Pindah kosan selesai itu dia. Selesai kan, karena udah wilayahnya udah nggak ngikut. Siapa Bu? Begitu itu kan ibu-ibu itu kan. Iya bener. Jadi ditegur sama ibu-ibu lo ke sanksi itu. Mau ngapain? Pulang gitu. Iya. Coba kalau yang dibawa Noni Belanda. Noni Belanda lagi. Silakan non. Silakan. Ya, inferior emang. Iya, udah. Keunggulan kulit putih. Iya. Dan hidung mancung ya. Iya, datang ke sini main bola bentar jadi selebgram. Itu dah. Bener. Abis itu bikin konflik dah. Iya. Enggak deh, enggak tahu. Itu kalau nggak ke Sumedang ngikut mulu itu dia. Kuat Iya. banget ini sosok ini. Parah sih. Asli. Parah. Gila ngejajah teritori orang-orang loh. Iya, sampai warga-warga warlock lo kena. Makanya. Gitu. Kasian sih. Mungkin dia cewek ini juga kasian ya. Tapi nggak dijelasin si cewek ini kenapa gitu. Jelasin sih. Nah kenapa tuh dia? Dia dulu kan itu jembatan cincin itu kan rel kereta. Jadi memang rel kereta yang digunain buat kayak nganterin bahan-bahan baku kan. Kita kan ya jadinya lompat dari situ. Tapi kenapanya nggak tahu. Jadi makanya mukanya tuh, muka aslinya itu sebenarnya udah hancur gitu. Terus dia merasa Mbak Mirip. Des ini mirip. Ini gua nih gitu. Iya. Mas Mandrong pernah nggak ada entitas yang ini saya nih Enggak. kayak Mas Mandrong. Kayaknya enggak ada yang mau dah. Ya kan? Kayaknya enggak ada yang mau juga. Makanya nempel. Ini saya nih. Dia mah mana percaya deh kayak gitu-gitu. Atau ada makhluk halus ngeliat Mandrong. Ini siapa ini? Ini kok ganggu ya Iya. gitu. Nih, siapa nih?
Malah nanya. Malah nanya. Kalau dibangun kamu siapa? Gitu. Lu siapa lu? Siapa? Lah, malu kalau saya begitu. Iya makanya. Siapa? Lah, Bapak siapa? Aduh. Nggak ada. Sebenarnya masih banyak banget yang mau kita tanya ke Kak Andes ya. Tapi kayaknya durasi udah cukup panjang ya. Berapa lama, Nu? 49 menit ya. Mungkin gua rasa bisa ada part 2 nih karena lu belum nyeritain sama sekali Belum. bagian rumah, ya kan? Rumah yang dari tadi lu sebutin sama masa kecilnya nih. Ya. Karena kayaknya Karena udah dari nyambung kecil, ya kan? Betul. Gini aja deh, teman Kliwon. Mungkin ada dulu temannya Mbak Andes juga di Universitas Jatinangor itu ya. Dan mungkin ada yang penasaran tentang berlanjutnya atau apapun. Karena jujur gua pribadi juga banyak yang mau ditanyain. Coba tulis di kolom komen. Nanti kita akan ada part 2 sama Mbak Andes. Siapa tahu ada yang bisa dijawab sama Mbak Andes. Ya, bener, Iya. boleh. Atau kalau misalkan kalau kata Twitter kalau rame lanjut part 2. Part 2. Nah, iya kan? Kita kejar 500 komen lanjut part 2. Kalau ada yang mau titip sendal buat lanjut ke part Titip 2 bisa sendal. kan? Iya, titip kucing Min. Titip piala Min. Iya. Ya. Gitu. Masih banyak kali ya. Tapi buat part 2 boleh ya Mbak Andes ya. Boleh. Ntar kita Kalau tunggu. diizinin, aku yang makasih. Kita malah tunggu diundang warganet kesini. nih. Bener. Udah tidak ada ritual lagi kok. Semua sudah bersih. Ada ritual lagi ya? yang penting ada ritual. Sudah. Udah aman ya Mas. Aman, udah diruat. Udah diruat, Insya Allah. udah. Insya Allah ntar ke depannya. Insya Allah aman. Insya Allah. Ntar ke depannya hubungan makin harmoni. Iya. Itu bener. tadi Iya. emang ala kita. Oh, gitu Hubungan ya? suami istri makin erat. Makin Insya Allah, erat, insya Allah. Makin akur kan, rukun. Makin akur, makin guyup. Iya. Rumah tangga tuh yang tadinya rengga makin lengket. Insya Allah. Insya Allah. Nanti coba aja di kita 6 bulan lagi masih ada godaan apa enggak? Kalau emang udah nggak ada, berarti gue mau buka praktek. Berarti kalau ada apa-apa boleh minta tolong nggak Mas? Boleh. Tapi kan khusus pria nih. Khusus pria. Insya Allah. Oke, untuk part ini segitu dulu kali ya Mbak Andes ya. Ntar kita lanjut lagi kalau misalkan teman-teman penasaran sama ceritanya Mbak Andes, karena masih banyak banget yang pengen kita bahas. Ya. Ya, gue Oke. bahkan mau ngebahas pas Mbak Andes puyeng di museum. Karena gue langsung teng gitu. Ini yang di Tengahnya dekat siapa? gunung itu museumnya, bukan? Iya. Oh, ini nyambung sama ceritanya yang si Ngorto. Kenapa si dia itu. bisa kesurupan? Kalau memang benar museumnya ini ya, kan dia melihat penari Bedoyo apa? Oh, ada Ketawang. juga. Ya. Oke lah gitulah pokoknya. Oke, teman Kliwon, terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Thank you. Des, sini deh. Lagi main ke Jogja ya aku ngerasa itu feels like home aja gitu, nggak Tuh. Nggak tahu. Coba dari mic siapa? Coba cewek tuh. Iya kan, perempuan kan. aku lagi main ke Jogja ya aku ngerasa itu feels like home aja gitu, nggak Anjing. Goblok. Berarti dari mic Andes ya? Nggak kedengeran. Nggak ada juga. Dari mic Andes. Di Kendes. Coba. ke Jogja ya aku ngerasa itu feels like home aja gitu, nggak Tadi lu denger juga mas? Enggak, gue bukan yang ini. Lu udah denger di mana? Gue masih di. Iya kan? Bener kan Des? Coba Ada lagi, suara lagi. dari mic lu. Iya, gua yang denger tadi. Desnya masih ngomong juga ya? Ini lagi ngomong suara tadi. datang pulang kampung atau aku lagi main ke Jogja ya aku ngerasa itu feels like home aja gitu, nggak ngerasa gimana. Woi. Feels like Hai home. juga Hai. nih.